Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Ya, apa kabar kalian? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali ya pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran akidah akhlak kelas 8. Nah, untuk hari ini kita akan masuk bab baru, yaitu membiasakan akhlak terpuji. Ya, untuk kali ini kita hanya akan membahas dua sub pokok ya, yaitu hanya husnudzon dan tawadu. Ya, kita awali pelajaran pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama adalah husnudzon. Ya, mari kita lihat apa itu husnudzon. Husnudzon itu secara bahasa itu memiliki arti ya berbaik sangka atau berpikir positif ya. Ini dari kata husnu dan adzon ya. Husnu yang artinya baik, adzon itu adalah berprasangka. Jadi di sini husnudzon itu adalah berbaik sangka ya atau positive thinking. Sedangkan lawan dari husnudzon itu adalah suudzon. Bagaimana hukum husnudzon itu? Ada dua di sini. Ya, husnudzon kepada Allah dan Rasulnya itu adalah wajib. Sedangkan husnudzon kepada sesama manusia itu adalah mubah atau jaiz ya. Nah, untuk yang selanjutnya, husnudzon, bentuk-bentuk husnudzon ya. Jadi husnudzon itu ada 3 macam. Yang pertama adalah husnudzon kepada Allah. Yang kedua husnudzon terhadap diri sendiri. Yang ketiga adalah husnudzon terhadap sesama manusia. Yang pertama adalah husnudzon kepada Allah. Maksudnya apa? Husnudzon kepada Allah itu maksudnya adalah berprasangka baik terhadap apapun yang Allah berikan untuk kita. Ya, dengan kata lain ini maksudnya takdir ya, bahwa takdir kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Apapun itu kita harus tetap berprasangka baik ya, tidak boleh kita berprasangka yang buruk. Allah tidak sayang ya, Allah tidak adil dan sebagainya. Itu kita harus menghindari itu ya. Jadi itu pengertian husnudzon kepada Allah. Nah, selanjutnya adalah husnudzon kepada diri sendiri. Apa sih arti husnudzon kepada diri sendiri? Itu maksudnya adalah berprasangka baik terhadap kemampuan yang dimiliki oleh diri kita sendiri. Jadi kita harus yakin bahwa dalam diri kita itu ada kemampuan luar biasa yang harus kita olah, yang harus kita kembangkan ya. Jadi jangan merasa minder, jangan merasa berkecil hati dan sebagainya. Kita harus yakin bahwa setiap manusia itu diberikan keistimewaan masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah husnudzon terhadap sesama manusia. Itu artinya adalah berprasangka baik terhadap semua orang ya. Jadi jangan ketika temenmu nilainya 100 ketika ulangan itu jangan beranggapan bahwa paling itu nyontok. Nah, itu berarti kalau kita punya pikiran seperti itu berarti kita sudah bersuudzon terhadap teman kita. Ya, itu tadi bentuk-bentuk dari suudzon ya, suudzon, husnudzon ya maksudnya. Nah, sekarang apa sih nilai positif dari husnudzon itu? Ya, ada beberapa nilai positif dari husnudzon. Yang pertama adalah kepada Allah. Di sini ada 5, yaitu bahwa yang pertama itu adalah kita akan semakin taat kepada Allah ya. Yang kedua adalah kita akan bersyukur ketika kita mendapatkan kenikmatan. Yang ketiga, sabar dan ikhlas apabila mendapat cobaan. Kemudian yang keempat, yakin ada hikmah di setiap cobaan. Yang kelima, kita harus optimis dalam hidup ya. Ya, tidak boleh berputus asa ya. Jadi kita harus selalu optimis dan yakin ya. Itu yang pertama.
nilai husnudzon kepada Allah. Nah, sekarang yang kedua adalah nilai positif ketika kita berhusnudzon pada diri sendiri. Di sini ada beberapa ya. Yang pertama adalah bentuk pribadi yang tangguh ya, karena kita yakin bahwa dalam diri kita itu memiliki kemampuan yang harus kita olah atau kita asah. Yang kedua, teguh pendirian dan tidak mudah terpengaruh. Kemudian yang ketiga, menjadikan seorang itu kreatif ya. Kemudian yang keempat, hati menjadi bersih karena kita tidak berprasangka yang tidak atau berprasangka buruk sehingga hati kita itu menjadi bersih. Yang kelima adalah tidak mudah putus asa serta selalu berinisiatif untuk menciptakan hal-hal yang baru ya. Itu untuk nilai positif husnudzon pada diri sendiri. Selanjutnya adalah nilai positif ketika kita berhusnudzon terhadap sesama manusia. Ada beberapa di sini. Yang pertama adalah menjadikan hubungan antar sesama itu menjadi baik. Ya, karena di sini tanpa prasangka. Kemudian yang kedua, senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Jadi tidak curiga ya, tidak berprasangka buruk ketika seseorang itu berhasil ataupun mendapatkan sebuah kebahagiaan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan sikap peduli terhadap kaum duafa. Ya. Nah, itu nilai-nilai positif tadi ya dari husnudzon baik terhadap Allah, terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain atau terhadap sesama manusia. Nah, sekarang yang kedua adalah tawadhu. Apa itu arti tawadhu? Tawadhu itu artinya adalah rendah hati. Maksudnya itu adalah orang yang selalu merendahkan diri dalam pergaulan dan tidak menampakkan ataupun tidak menyombongkan kemampuan yang ia miliki. Ya, untuk perintah tawadhu bisa kalian buka nanti Al-Quran kalian ya. Yang pertama ada di Quran surat Al-Isra ayat 24. Yang kedua adalah Quran surat Asy-Syu'ara ayat 215. Yang ketiga adalah Quran surat Luqman ayat 19. Dibuka Al-Qurannya, dibaca ya. Nah, itu perintahnya tadi. Nah, sekarang contoh atau bentuk-bentuk tawadhu ya dalam kehidupan itu apa saja? Yang pertama adalah sopan santun dalam bertutur kata. Ya, jadi orang yang tawadhu itu sopan santun ya tutur katanya. Kemudian yang kedua, jauh dari sifat angkuh atau sifat sombong. Yang ketiga adalah menghormati yang lebih tua. Yang keempat, menghargai pendapat dan pembicaraan orang lain. Nah, yang terakhir adalah berani mengakui kelemahan dan kesalahan. Nah, itu contoh-contohnya atau bentuk-bentuk tawadhu ya dalam kehidupan. Nah, sekarang dampak positifnya. Jadi apa dampak positif dari tawadhu? Ada beberapa ya, ada 4 di situ. Yang pertama adalah menimbulkan rasa simpatik pihak lain ya, karena kita tidak pernah menyombongkan apa yang kita punya sehingga orang lain itu jadi simpatik pada kita. Yang kedua itu dihormati secara tulus oleh pihak lain, jadi mereka benar-benar menghormati kita ya, tidak berpura-pura ya. Kemudian yang keempat adalah mempererat persaudaraan, dan yang terakhir adalah mengangkat derajat dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong. Nah, itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya, hanya 2 pembahasan dulu, yaitu husnudzon dan tawadhu. Untuk pembahasan selanjutnya insya Allah untuk pertemuannya akan datang ya. Cukup sekian dari Bu Guru, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.